Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di part kali ini dibuka dengan Yening yang menanyakan keadaan orang-orang party Guangzhou. Namun respon mereka malahan tidak terduga setelah melihat kekuatan Yening. Mereka langsung meminta maaf dan sangat mengagumi Yening. Tentu melihat sikap mereka, Yening merasa sangat aneh. Pria kepala pelontos juga meminta maaf kepada Yening. Namun Yening tidak mempermasalahkan semua itu. Kemudian Yening pergi ke lubang akibat efek kedahsyatan serangan Sword Storm. Melihat ketampanan dan kekuatan Yening, membuat para cewek-cewek langsung tersepona kepada Yening. Lalu Shin memperlihatkan Yening yang telah sampai di dasar lubang. Yening berkata, di kehidupan sebelumnya ku dengar ada blue equipment yang tersembunyi pada Fragmented Lady Corps. Di tempat yang luas seperti ini, kurasa akan sulit menemukannya. Nama item itu, Resentment Skull. Tapi Yening terfokus dengan cahaya yang muncul dari arah depan. Ternyata itu merupakan item yang dicari oleh Yening. Berikut adalah statistik dari item itu yang memiliki efek atas kontrol psikis dan juga pemeriksaan psikis. Cara menggunakan item itu harus ditempatkan di dahi. Yening lalu tersenyum dan berkata dalam hati, tengkorak ini sangat cocok untuk sistem psikis. Alasan utama mengapa sistem psikis selalu diremehkan, itu karena mereka tidak bisa memadatkan jurus dengan kekuatan penghancur yang jelas seperti Awakener lainnya. Dengan buff ini, kebangkitan sistem psikis akan bisa terjadi. Yening kemudian mulai meletakkan tengkorak itu di dahinya. Item itu mulai tersebar dan memasuki tubuh Yening. Proses itu sangat menyakitkan, sampai-sampai Yening berteriak sangat keras. Dia pun harus menahan rasa sakit itu sampai tubuhnya tertunduk. Namun setelah selesai terlihatlah aura meluap keluar dari dalam tubuh Yening. Yening lalu memusatkan kekuatan pikirannya ke sebuah batu yang membuat batu di depannya mulai terangkat. Yening lalu berkata hancur. Dan batu itu seketika saja langsung meledak berkeping-keping. Kemudian dengan sedikit ayunan tangan Yening mengendalikan serpihan-serpihan batu itu. Hanya dengan jarinya yang menunjuk ke suatu arah dan berkata maju. Batu-batu kecil yang dikendalikan Yening melesat dengan kekuatan yang dahsyat ke arah yang diinginkan Yening, sampai membuat ledakan yang besar terjadi di tempat itu. Terlihatlah efek serangan batu-batu kecil itu, sampai membuat batu besar yang ada di depan Yening memiliki banyak lubang. Yening lalu berkata, sungguh sangat kuat. Saat aku naik level nanti kekuatan ini akan bertambah lebih kuat lagi. Baiklah, sekarang mari kita coba kekuatan pemeriksaan psikis. Yening lalu memejamkan matanya, serta berkonsentrasi menggunakan kekuatan itu. Yening dapat melihat party milik Guangzhou yang sedang memusnahkan monster-monster kecil. Kekuatan itu terus melebar, sampai radius 28 meter. Namun pada saat Yening ingin memperluas jangkauan skill itu, tiba-tiba saja sistem mengalami keeroran. Melihat itu Yening menduga, kalau skill itu saat ini hanya bisa menjangkau sampai 29 meter. Lalu sistem muncul di depan Yening yang memberitahu bahwa semua zombie di Akademi Mayat telah dimusnahkan. Secara otomatis tubuh Yening mulai dikeluarkan dari dungeon itu. Dengan hasil rasio penyelesaian 100%. Serta dengan tingkat dungeon Triple S, Yening juga mendapatkan begitu banyak hadiah atas menyelesaikan dungeon itu. Dan dia berniat untuk menjual item-item itu secara online. Yening pun penasaran dengan item blue equipment yang dia dapatkan. Dan Yening ingin memeriksanya lebih dulu. Lalu muncul sebuah portal dari inventory milik Yening. Itu merupakan item sepatu yang memiliki efek peningkatan sebanyak 10 poin kelicahan dalam waktu 2 detik. Mendapati efek item itu, membuat Yening bergumam, tambahan 10 poin kelincahan. Bukankah itu akan membuatku jadi Awakener tipe kelincahan? Setelah memakai item itu, membuat Yening berpikir untuk mencoba menyelesaikan misi level 2. Lalu Shin berpindah ke pusat misi Heavenly Wind. Terlihat Yening yang disambut oleh petugas di sana. Dia menanyakan misi seperti apa yang Yening inginkan. Yening lalu menjawab kalau dia ingin misi kenaikan level. Lalu sambil menahan kantuk, petugas itu menanyakan apakah kenaikan dari level 0 ke level 1. Tapi Yening membantah dan mengatakan kalau dia ingin 4 misi level 2. Tentulah perkataan Yening langsung membuat petugas itu langsung shock. Dia lalu berkata, apa kamu bilang
4 misi sekaligus, apa kamu sudah tidak waras? Lalu dengan wajah meremehkan si petugas itu menambahkan, kamu beneran level 0 kan? Sepertinya kamu bermimpi. Apa kamu tidak tahu kalau kamu tidak bisa loncat level untuk mengambil misi? Bahkan jika kita mengesampingkan ini, keempatnya, sekaligus kamu benar-benar tidak waras. Kecuali kamu awakener sistem ganda, semua orang harus mengambil misi satu persatu. Tidakkah kamu tahu hukuman serius jika gagal dalam misi? Kemudian Yening sambil meletakkan tangannya di atas sebuah bola energi membalik ocehan petugas itu. Jika satu misi gagal, 50% poin stat utama akan dikurangi. Jika semua misi gagal, kamu akan sengsara bahkan wassalam. Aku yakin aku bisa menerima konsekuensinya. Lalu Yening mulai mengalirkan energinya ke dalam bola energi itu. Seketika energi kuatan yang luar biasa meluap sampai tidak bisa ditampung oleh bola pengetesan itu. Kekuatan Yening sampai-sampai membuat si petugas melongo tidak percaya bahwa Yening sudah mencapai level 1 puncak. Dan dengan wajah serius, serta melepaskan tangannya dari bola yang sudah retak, Yening bertanya, apa itu semua sudah cukup? Sambil melihat bola pengetesan yang telah retak, petugas itu berkata, ya itu sudah cukup kok. Tapi dari belakang tiba, ada seseorang yang menyapa Yening. Bukankah kau si bakat double S? Mendengar itu Yening pun menoleh ke arah sumber suara. Dia adalah Kapten Unit Investigasi Zona Heavenly Wen bernama Huang Xiao. Dia berkata kepada Yening dengan wajah meremehkan. Kau ini ketinggalan banget, sudahlah level 6 dan kau masih di sini untuk menjalankan misi. Kau ini keras kepala atau memang koplok sir? Bagaimanapun juga seberapa keras kau berusaha, sistem psikismu tetaplah sampah. Lalu petugas wanita mencoba memberitahu pada Kapten Huang kalau sebenarnya Yening adalah. Tapi perkataan berhenti oleh pasukan dari Kapten Huang yang melapor bahwa telah ditemukan jejak pertempuran level 3 di Akademi Mayat. Mendengar laporan seperti itu, Kapten Huang segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan investigasi darurat. Para pasukan pun berangkat. Lalu terlihat senyuman keluar dari wajah Yening. Lalu Sin berpindah, memperlihatkan suatu tempat yang dulunya merupakan kebun binatang, tapi sekarang tempat itu sudah menjadi Corpse Paradise. Sedikit penjelasan Corpse Paradise, itu adalah sebutan untuk surganya para mayat. Sin pun memperlihatkan sebuah pasukan yang sudah berada di tempat itu, serta berniat melakukan sebuah raid untuk menemukan sesuatu. Dan diperkenalkan kepada kita, dia merupakan Komandan Distrik Sanjian, awakener level 3 dan bernama Honggan. Dia dan pasukannya berada di sana demi untuk menemukan blue equipment yang akan diberikan kepada anaknya Komandan Hong yang baru saja terpilih untuk program A, dan nama anak dari Komandan Hong adalah Hong Xing. Komandan Hong lalu menanyakan kepada bawahannya tentang informasi kebenaran mutan level 2 puncak di tempat itu, karena dia ini tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia. Dengan penuh semangat bawahannya meminta komandannya untuk tidak khawatir dengan informasi itu, karena informasi itu sangat bisa dipercaya, dan menurut informasi di sana, terdapat mutan level 2 puncak yang merupakan Corpse Tiger. Mendengar itu membuat Komandan Hong senang, lalu dia segera memerintahkan pasukannya untuk segera berangkat. Komandan Hong juga memerintahkan agar pasukannya menjauhkan muatan-muatan lainnya, dan dia sendirilah yang akan berhadapan dengan mutan Corpse Tiger. Lalu kita diperlihatkan dengan Yening yang berada di atas sebuah gedung. Dia sedang mengawasi situasi lebih dulu sebelum dia bergerak. Setelah itu Yening mengeluarkan skill pemeriksaan psikis. Dan di saat dia menggunakan skill itu, tidak sengaja dia melihat pasukan milik Komandan Hong. Yening bergumam, sial, ternyata ada juga orang yang ingin merebut Tara Monster. Ternyata ada awakener level 3 juga di antara mereka. Terlihat Yening yang menggunakan kekuatannya untuk mengawasi pergerakan Komandan Hong. Namun Komandan Hong seperti menyadari skill Yening dan menatap balik ke arah Yening. Yening tentu sangat terkejut, karena hampir saja dia ketahuan oleh Komandan Hong, situasinya sekarang sedang tidak baik untuk Yening. Yening lalu memutuskan untuk bergerak lebih dulu sebelum pasukan Komandan Hong. Sin pun memperlihatkan pasukan Komandan Hong yang dikepung oleh 2 mutan anjing dan mutan beruang. Para anak buah komandan pun langsung menyerang dan mencoba untuk menjauhkan mutan itu dari komandan mereka. Terlihat 2 orang yang berhadapan dengan mutan anjing. Anjing manis, kemarilah kakak punya tulang untuk mulo.
Tapi mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan aura kuat di belakang mereka. Merasakan tekanan aura itu sampai membuat Komandan Hong merinding. Tekanan yang sekuat ini, apa itu Corpse Tiger? Benar saja kini sosok mutan harimau sudah berada tepat di belakang Komandan Hong. Tapi Komandan Hong bukannya takut, dia malah tertawa dan berkata, "Akhirnya kau muncul juga." Mutan Tiger pun mulai melompat dengan membuka mulut dan cakarnya. Begitu pula dengan Komandan Hong yang mengeluarkan aura biru yang meluap-luap. Kemudian terlihat Yining yang bersembunyi di atas pohon. Sepertinya level 3 itu ke sini untuk blue equipment dari Corpse Tiger. Aku harus menyelesaikan misi, dan aku juga menginginkan blue equipment itu. Tapi tidak etis untuk mencuri hasil buruannya, dan tidak ada gunanya juga melawan Awakener level 3. Tapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu beda ceritanya. Yining pun tersenyum serta berharap agar Komandan Hong tidak bisa mengalahkan mutan Tiger. Yining pun kembali melanjutkan, sekarang tidak hanya monster-monster itu tersebar, tapi mereka juga sangat jauh. Dan sambil membuka sistem Yining berkata, aku hanya punya satu kesempatan untuk menggunakan Heavenly Retriever. Jika terlalu jauh, ada beberapa kemungkinan. Aku harus memilih waktu yang tepat. Simpul kembali memperlihatkan Komandan Hong yang berhadapan dan saling jual beli serangan dengan mutan Tiger. Komandan Hong mengeluarkan skill seperti tornado dan langsung menghantamkan di kepala mutan Tiger dengan sangat keras, sampai-sampai mutan itu tersungkur jatuh. Mutan Tiger pun kini telah tumbang dengan sekali pukul oleh Komandan Hong. Melihat kekuatan serangan itu, Yining menduga kalau Komandan Hong adalah Awakener sistem ganda antara kekuatan dan kelincahan. Tetapi mutan Tiger kembali bangkit, yang membuat Komandan Hong kembali mengeluarkan skillnya. Dia melompat dan meneriak lightning. Boom! Serangan itu kembali menghantam babatok si monster yang kini membuatnya meraung kesakitan. Serangan itu kembali membuat mutan Tiger tersungkur. Tapi Komandan Hong harus dikejutkan dengan serangan balik si mutan. Dia pun mencoba menahan serang itu dengan senjatanya sekuat mungkin. Namun kekuatan serangan itu yang lebih besar membuat Komandan Hong harus terpental. Serta dia harus terbentur oleh bangunan di sana sampai membuatnya terluka. Sambil mengusap cairan yang keluar dari mulutnya, Komandan Hong berkata, seperti yang diharapkan dari mutan yang mendekati level 3, benar-benar sangat energik. Komandan Hong kembali berdiri dan akan mengeluarkan skill spesial miliknya untuk menghadapi si mutan Tiger. Kini aura kebiruan mulai meluap dari senjata Komandan Hong. Komandan Hong mulai melesat maju dengan mengeluarkan skill amukan api miliknya. Dan dengan cepat langsung menghantamkan senjatanya diikuti dengan ledakan api biru yang sangat besar. Mutan Tiger kembali meraung kesakitan menerima serangan yang sangat dahsyat itu. Di depan mutan Tiger yang terbakar oleh api biru, Komandan Hong yang sudah kelelahan berkata, akhirnya selesai juga. Dan diperlihatkan pasukan Komandan Hong yang masih berjibaku melawan monster-monster lainnya. Salah satu orang kemudian berkata, Komandan Hong telah berhasil, tidak perlu melanjutkan, aku akan melindungi mundurmu. Cepat temui komandan. Mereka pun secara perlahan mulai menarik mundur para pasukan. Tapi salah satu dari pasukan yang bertugas melawan monster anjing masih terus dikejar oleh monster itu. Berhenti mengejarku dasar sialan. Lalu diperlihatkan dengan Yining yang masih bersembunyi dan mengamati pergerakan mereka. Setelah mengukur jarak yang tepat dari kedua monster yang mengejar pasukan Komandan Hong, Yining mulai bersiap mengeluarkan skill miliknya. Tapi Yining segera dikejutkan dengan sebuah aura merah pekat yang sangat mengerikan. Bukan hanya Yining, Komandan Hong dan pasukannya juga sangat terkejut merasakan tekanan aura itu. Ternyata itu adalah aura mengerikan mutan Tiger yang kembali bangkit. Apalagi kini mutan itu berhasil naik tingkat ke level 3.